Tokoh publik bernama Renal Kasali dikenal sebagai salah satu pakar yang sangat otoritatif di bidang komunikasi politik dan entrepreneurship. Profesor Renal Kasali punya otoritas tersendiri yang keluar dari kepakarannya sebagai seorang akademisi yang menekuni bidang yang sangat penting dalam rangka memastikan sebuah pesan dalam komunikasi politik itu bisa disampaikan dengan cara-cara yang terhormat dan cara-cara yang beradab. Dalam konteks ini, teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa apa yang dikatakan oleh Renal Kasali bahwa ketika kita menjadi seorang tokoh publik yang sering mengeluarkan statement dungu dan bodoh yang diarahkan kepada orang lain, maka jangan-jangan sebetulnya kita masih berada dalam genre pemikiran kolonial yang kehilangan cinta dalam membangun relasi dengan orang lain. Saya ingin menjadikan pernyataan Renal Kasali ini dengan mendialogkan melalui pemikiran filsafat hermeneutik bahwa ketika kita ingin memahami realitas di sekitar kita, termasuk orang-orang di sekitar kita, maka kata kunci memahami atau hermeneutik itu adalah cinta. Cinta membangkitkan rasa. Rasa itulah yang membangkitkan respek atau sikap hormat kita kepada orang lain yang berbeda dari kita. Apakah Renal Kasali merupakan tokoh yang harus kita perhitungkan telah memberikan kritik yang tajam terhadap Roky Gerung yang masih bersikap kolonial dalam rangka memastikan dirinya orang yang belum membebaskan orang lain yang berbeda darinya dalam percakapan-percakapan yang setara. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia melalui lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Renal Kasali turun gunung. Itulah tesis yang saya ingin tawarkan kepada kita. Renal Kasali tentu kita tahu adalah pakar komunikasi politik dan ahli di bidang entrepreneurship yang punya otoritas mumpuni dan punya kedudukan penting dalam rangka mengedukasi banyak orang terkait dengan bagaimana menyampaikan sebuah pesan yang membangkitkan harapan dan memastikan pesan itu adalah pesan yang beradab demi kehidupan bersama yang beradab pula. Dalam konteks tertentu, teman-teman, Renal Kasali pernah terlihat dalam perdebatan yang sangat tajam dengan tokoh publik yang lain yang bernama Roky Gerung. Terlihat bagaimana seorang Roky Gerung dan Renal Kasali mencoba mempertontonkan kepada publik luas kepakaran mereka masing-masing. Tetapi langsung saja bisa kita takar bagaimana ketenangan seorang Renal Kasali dibandingkan sekali lagi seorang Roky Gerung yang masih mengeluarkan statement dungunya yang itu diarahkan kepada seorang bernama Renal Kasali. Ia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengatakan Renal Kasali sebagai dungu. Dalam konteks itu, teman-teman, Renal Kasali kemudian juga pernah menyampaikan sebuah opini yang sekalipun itu tidak diarahkan kepada Roky Gerung, tetapi rasanya apa yang distatementkan oleh seorang Renal Kasali
itu salah satunya diarahkan kepada Rocky Gerung yang seringkali membuat statement-statement kontroversial. Menurut Kasali, orang yang seringkali mengeluarkan statement bahwa orang lain itu bodoh dan dungu dan tidak selevel dengan dirinya, jangan-jangan kita harus curigai sebagai orang yang memposisikan orang lain itu sebagai tidak setara dan tidak sejajar. Karena itu, kita perlu curiga bahwa orang tersebut, dan tentu saja maksudnya Rocky Gerung, sebetulnya menggunakan paradigma kolonial. Mengapa? Karena paradigma atau cara berpikir dan bertindak kolonial itulah yang biasanya dipakai di era kolonialisme dalam rangka memukul dan melemahkan status orang lain sebagai tidak setara dengan menggunakan diksi bodoh dan dungu bahwa orang lain itu tidak selevel dengan dirinya. Kemudian Renal Kasali menambahkan, orang yang sering menggunakan diksi dungu dan bodoh itu juga orang yang kehilangan cinta dalam rangka membangun relasi dengan orang lain. Dan sekali lagi, arah percakapan Renal Kasali memang tidak disebutkan langsung kepada Rocky Gerung, tetapi saya punya sense yang ingin mengatakan bahwa Renal Kasali ingin menyebut orang itu adalah Rocky Gerung. Karena orang yang tidak memiliki cinta adalah orang yang selalu saja menggunakan diksi, pilihan kata dan kalimat yang memposisikan orang lain itu sebagai bodoh dan dungu. Dan saya ingin mengatakan apa yang distatementkan oleh Renal Kasali ini sejajar dengan apa yang ada dalam filsafat hermeneutik itu sebagai sebuah cara memahami yang dibangun dari fondamen yang sangat mendasar, fondasi yang sangat mendasar, yaitu cinta. Tanpa cinta, kita tidak mungkin memahami realitas di sekitar kita. Tanpa cinta, kita tidak mungkin memahami orang lain dengan sikap respek dan hormat. Karena itu, kita perlu curiga bahwa mengapa Rocky Gerung itu tidak menempatkan orang lain itu dengan perspektif setara dalam sikap respek dan hormat, karena kita harus mengatakan Rocky Gerung telah kehilangan cinta. Cinta yang membuat ia ingin memahami dan ingin belajar dari orang lain dalam semangat menghargai orang lain sebagai yang setara dengan dirinya. Apa yang dikatakan oleh Renal Kasali ini, sekali lagi teman-teman, adalah sebuah upaya untuk menjelaskan secara sadar bahwa seorang Rocky Gerung sulit kita katakan sebagai orang yang harus disebut pakar. Ia tidak bisa disebut sebagai pakar yang katanya ahli dalam filsafat. Karena seorang yang menekuni filsafat, apalagi filsafat hermeneutik, pasti memahami bahwa sikap respek dan hormat kepada orang lain itu dibangun dari sikap cinta. Perasaan cinta itu yang membuat kita bisa belajar dari orang lain sebagai setara dengan dirinya. Teman-teman, kita tidak bisa berharap lebih pada seorang Rocky Gerung karena ia sebetulnya orang yang tidak memahami filsafat sebagai filsafat cinta dalam rangka hidup yang lebih baik, yaitu hidup yang saling belajar di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Terima kasih Prof. Renal Kasali. Anda mengingatkan bahwa Rocky Gerung adalah orang yang berwatak kolonial dan ia tidak memiliki cinta yang membuatnya dapat menghargai orang lain sebagai setara dalam sikap respek dan hormat pada perbedaan di antara kita.